Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam, Bapak Joko Suharyanto, selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Perekonomian Indonesia. Semoga Bapak dalam keadaan sehat. Perkenalkan Pak, saya Zainab Al-Husainia, saya dari Prodi PJJ Manajemen S1 dengan NIM 2502001021476. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai strategi Indonesia untuk menghindari middle income trap. Ditinjau dari aspek kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan utang luar negeri. Topik ini sangat penting karena keberhasilan Indonesia menjadi negara maju tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi saat ini, tetapi juga oleh kemampuan mempertahankan pertumbuhan tersebut secara berkelanjutan. Apa itu middle income trap? Middle income trap adalah kondisi di mana suatu negara terjebak pada tingkat pendapatan menengah dan gagal naik ke kelompok negara berpendapatan tinggi atau negara maju. Istilah ini mulai populer setelah digunakan oleh Bank Dunia pada tahun 2007. Dalam kondisi ini, suatu negara tidak lagi memiliki keunggulan sebagai negara berupah murah, tetapi juga belum memiliki kemampuan inovasi dan teknologi yang cukup untuk bersaing dengan negara maju. Karakteristik utamanya adalah pertumbuhan ekonominya melambat, produktivitas stagnan, upah meningkat tetapi kualitas SDM belum cukup tinggi, dan daya saing industri menurun. Beberapa negara seperti Korea Selatan, Singapura, dan Taiwan berhasil keluar dan menjadi negara maju. Sedangkan negara seperti Brasil, Afrika Selatan, dan beberapa negara Amerika Latin sedang berusaha untuk itu. Mengapa Indonesia berisiko? Indonesia saat ini telah masuk dalam kategori negara berpendapatan menengah atas. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang dapat menyebabkan Indonesia terjebak dalam middle income trap. Pertama, produktivitas tenaga kerja Indonesia masih perlu ditingkatkan dibandingkan negara-negara maju. Kedua, perekonomian Indonesia masih cukup bergantung pada ekspor komoditas mentah yang nilai tambahnya relatif rendah. Ketiga, kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi belum optimal. Keempat, kualitas pendidikan belum merata di berbagai daerah. Dan yang terakhir, infrastruktur masih perlu terus ditingkatkan untuk mendukung aktivitas ekonomi. Jika tantangan-tantangan tersebut tidak diatasi, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia berpotensi melambat di masa depan. Nah, salah satu strateginya adalah kebijakan fiskal. Strategi ini dapat dilakukan pemerintah dengan melakukan strategi yang pertama adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran negara yang tercermin dalam APBN. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat mengarahkan anggaran negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas nasional, dan memperkuat daya saing nasional. Oleh karena itu, kebijakan fiskal menjadi salah satu instrumen penting untuk menghindari middle income trap. Nah, beberapa langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk menggunakan strategi kebijakan fiskal ini adalah: yang pertama, meningkatkan investasi pada sumber daya manusia melalui pendidikan yang berkualitas, pelatihan vokasi, dan peningkatan keterampilan digital. Yang kedua adalah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandara, dan infrastruktur digital agar aktivitas ekonomi menjadi lebih efisien. Yang ketiga, memberikan insentif kepada industri yang memiliki nilai tambah tinggi seperti industri manufaktur modern, teknologi, dan energi terbarukan. Yang keempat adalah melakukan reformasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara dan memperluas basis pajak. Dengan kebijakan fiskal yang tepat, pemerintah dapat menciptakan fondasi ekonomi yang lebih kuat dan produktif.
Strategi yang selanjutnya adalah kebijakan moneter. Selain kebijakan fiskal tadi, pemerintah bersama Bank Indonesia juga perlu menerapkan kebijakan moneter yang tepat. Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi, terutama dalam hal inflasi, nilai tukar rupiah, dan kestabilan sistem keuangan. Stabilitas ekonomi sangat penting karena akan meningkatkan kepercayaan investor dan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Langkah pertama adalah menjaga inflasi tetap rendah dan stabil. Yang selanjutnya adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Inflasi yang terkendali akan menjaga daya beli yang terkendali akan membuat dunia usaha lebih percaya diri berinvestasi. Langkah kedua adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah agar tidak terjadi gejolak yang dapat mengganggu kegiatan ekonomi dan investasi. Langkah ketiga adalah mendorong penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif seperti UMKM, industri manufaktur, dan sektor teknologi. Kemudian, pemerintah dan Bank Indonesia juga perlu meningkatkan inklusi keuangan agar masyarakat dan pelaku usaha lebih mudah mengakses layanan keuangan. Dengan kebijakan moneter yang stabil, pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara berkelanjutan. Strategi berikutnya adalah pengelolaan utang luar negeri. Pada dasarnya, utang luar negeri bukanlah sesuatu yang buruk selama digunakan secara produktif dan dikelola dengan baik. Dengan memperhatikan produktif, yaitu utang digunakan untuk sektor yang menghasilkan nilai tambah, terukur, yaitu rasio utang dijaga dalam batas yang aman dan terkendali, serta berkelanjutan. Pembayaran utang tidak membebani generasi mendatang. Utang dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan, terutama untuk proyek-proyek yang membutuhkan dana besar. Namun, penggunaan utang harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menjadi beban bagi perekonomian Indonesia. Nah, strategi dalam utang luar negeri ini ada yang pertama, yaitu utang harus digunakan untuk sektor produktif, yaitu untuk membiayai sektor-sektor seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan teknologi. Yang kedua, pemerintah harus menjaga rasio utang pada tingkat yang aman sehingga kemampuan membayar utang tetap terjaga. Ini untuk menghindari beban pembayaran yang berlebihan. Ketiga, pemerintah perlu mengurangi ketergantungan terhadap utang untuk meningkatkan penerimaan negara serta menarik investasi. Yang keempat, pengelolaan utang harus dilakukan secara transparan dan akuntabel sehingga penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan demikian, utang dapat menjadi alat pembangunan, bukan sumber masalah ekonomi. Nah, keberhasilan Indonesia keluar dari middle income trap tidak dapat dicapai hanya dengan kebijakan satu saja. Diperlukan sinergi antara kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan utang luar negeri. Kebijakan fiskal berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur. Kebijakan moneter berperan untuk menjaga stabilitas ekonomi, inflasi, dan nilai tukar untuk mendorong investasi. Sedangkan kebijakan utang membantu menyediakan pembiayaan pembangunan yang produktif. Jika ketiga kebijakan tersebut berjalan secara selaras, maka produktivitas, daya saing, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkat. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki peluang yang besar untuk menjadi negara maju dan menghindari middle income trap. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendorong industrialisasi dan inovasi, menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan moneter, mengelola utang luar negeri secara produktif dan berkelanjutan, serta memastikan kebijakan fiskal diarahkan untuk meningkatkan produktivitas nasional.
Middle income trap bukan hanya persoalan pendapatan, tetapi juga persoalan kemampuan suatu negara dalam meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing. Dengan kebijakan yang tepat dan pelaksanaan utang konsisten, Indonesia memiliki peluang yang besar untuk mencapai visi sebagai negara maju di masa depan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.